Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iskatamtum nafsan fadzaratum biha wallahu mukhrijum ma kuntum ta'lamun. Sallallahu alaihi. Para ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Bapak Ibu, kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Bermohon betul kita kepada Allah, hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah, Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar berpilihan ibadah. Bermohon betul kita kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia. Amin ya Allah, amin. Bapak Ibu, seperti biasa kajian menjelang iqamah dikumandangkan. Kita melihat hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Baqarah ayat 72. Sebelumnya kita sudah sampaikan bagaimana Bani Israel diperintahkan untuk menyembelih sapi betina untuk menentukan siapa yang membunuh seorang paman di saat itu. Di ayat 72 ini, Bapak Ibu, setelah mereka menemukan sapi betina, kemudian mereka sembelih sapi betina itu, dan dengan bagian dari tubuh sapi betina itu Nabi Musa ke jenazah, dan jenazah itu hidup dengan izin Allah, dan menunjukkan yang membunuhnya ternyata kemakannya. Nah, ayat 72 ini kata Allah, wa iskatum nafsa, dan ingatlah. Berarti sering kami katakan Bapak Ibu, ketika ada kata-kata diawali dengan wa'is dan ingatlah, maka kita harus ingat peristiwa ini. Dan ingatlah qataltum nafsan, kamu bunuh seseorang, fadzaratum biha, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Jadi ada seorang keponakan yang membunuh pamannya di negeri lain, kemudian dia melarikan diri dan saling tuduh-menuduh. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Tapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Dengan izin Allah, lalu Nabi Musa menyuruh Bani Israel untuk menyembelih sapi betina sehingga terungkaplah pembunuh itu. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari peristiwa surah Al-Baqarah ayat 72 ini, Bapak Ibu? Karena Allah memulai ayat dengan mengatakan wa'is dan ingatlah, maka kita harus selalu ingat peristiwa ini. Yang pertama, Bapak Ibu, sembunyi-sembunyi tidak bisa menyembunyikan kebenaran dari Allah. Seperti kisah kita ketahui peristiwa sapi betina ini, di mana ada seorang kemenakan yang membunuh mamanya. Mamanya sekaya raya dan dia ingin mendapatkan harta mamanya. Dia tinggal di kampung A. Dia bawa mamanya di kampung B. Dia bunuh mamanya di kampung B dan dia tinggalkan jenazah mamanya di kampung B dan dia kembali ke kampung A. Maka heboh orang di kampung B, siapa yang membunuh mama ini? Dan juga heboh di kampung B, kampung A juga heboh, siapa yang membunuh mama ini? Maka orang Bani Israel itu minta kepada Nabi Musa agar bagaimana caranya mengenai siapa pembunuh. Itulah dicari sapi betina, dan dari potongan sapi itu didekatkan jenazah itu, dan jenazah itu dengan izin Allah hidup sesaat dan ditunjuk kemenakan yang membunuh. Maka di sini Bapak Ibu itu Allah mengatakan wa'is dan ingatlah. Artinya Bapak Ibu, sehebat-hebat apapun kita menyembunyikan kesalahan, mudah bagi Allah untuk mengungkapkannya.
Makanya Bapak Ibu jangan pernah terbesit sedikit pun kita membuat kesalahan. Sehebat apapun kita, secanggih apapun kita, setinggi apapun intelijen kita, pasti akan kita buat. Mungkin tahun ini aman, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat aman, tahun kelima akan kita buat. Ini sengaja Allah informasikan kepada kita. Maka saya kemudian jangan pernah melakukan kesalahan. Kemudian hikmah yang kedua yang bisa kita ambil, kebenaran akan dibongkar, bahkan dengan cara yang dibuat nalar manusia. Kebenaran sepertinya sulit untuk dinampakkan, tapi ada saat tertentu Allah bisa menampakkan kebenaran itu dengan sulit di luar nalar manusia. Dengan izin Allah melalui dengan Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati sesaat, dan orang mati itu menimbulkan kebenaran itu, mengungkapkan kebenaran itu. Maka hati-hati kita, banyak cara Allah untuk menampakkan kebenaran itu. Maka jangan ragu untuk berbuat kebenaran. Sekarang ketika kita membuat kebenaran, sepertinya tidak ada orang yang mendukung kita, tapi Allah pasti mendukung kita. Allah pasti bersama kita. Kemudian yang ketiga, hikmah yang bisa kita ambil dari Al-Baqarah 72 ini, kebohongan demi menutupi kesalahan hanya menambah kebinasaan. Maka Bapak Ibu, ya, orang beriman mungkin ada salah, Bapak Ibu, orang beriman mungkin saja salah. Ketika dia salah, dia tobat. Tapi orang beriman tidak pernah berbohong, karena bohong itu miliknya orang munafik. Ketika kita buat kesalahan, mengaku saja saya yang salah. Ketika kita mengaku salah, selesai masalah Bapak Ibu. Ketika kita salah, dihadapkan dengan pengadilan, langsung kita katakan sama hakim, benar saya yang salah. Langsung hakim putuskan, Bapak Ibu, ringan hukuman kita. Tapi kita berbolak-bolak cari alasan-alasan untuk hari-hari, hakim pun kesal dengan kita. Harusnya dibuka 1 tahun, bisa menjadi 10 tahun. Maka jangan pernah kebohongan kita gunakan untuk menutupi kesalahan kita. Sekali lagi, orang beriman mungkin saja salah, orang beriman tidak mungkin berbohong, karena bohong itu bukan milik orang beriman, tapi miliknya para munafik. Contohnya, Bapak Ibu bisa kita lihat kasus pembunuhan yang awalnya disembunyikan sering terungkap lewat bukti forensik, saksi mata atau kejadian yang tak disangka-sangka, menandakan bahwa kebenaran tak bisa selamanya disembunyikan. Maka Bapak Ibu, berkaca dari Al-Baqarah 72 ini, apapun yang kita kerjakan Bapak Ibu, kerjakanlah yang baik-baik saja. Ketika kita salah sama manusia, langsung minta maaf dan mengakui kesalahan kita. Dan ketika salah kepada Allah, langsung kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita tunda-tunda minta maaf. Jangan tunda-tunda taubat. Ada orang berbuat kesalahan, dia mau mengakui kesalahannya mungkin 2-3 hari lagi. Sebelum 2-3 hari ketahuan kesalahannya, betapa malunya dia. Padahal dia mau mengakui kesalahan, tapi karena menunda, orang lebih dulu tahu sebelum dia mengakui kesalahannya. Kalau orang lebih dulu tahu, Bapak Ibu, kita akan tercoreng selama-lamanya sebagai orang pendusta berbohong. Tapi ketika kita salah dan kita akui kesalahan kita, orang akan kenal kita sebagai orang yang jengkel. Terserah kita apakah mau dikenal sebagai orang jengkel atau sebagai berbohong.